Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami di kelompok 5 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Riset Ekuitas Merek pada Provider Wi-Fi ini berdasarkan preferensi pengguna Jawa Timur. Kelompok kami beranggotakan Fitria Halimatu Zahro dengan NIM 19, MZ dan Iba dengan NIM 034, dan saya sendiri Madi Dikomifa dengan NIM 042, dan saya Fani Nur dengan NIM 056. Yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang, perkembangan teknologi yang semakin pesat telah menjadikan internet sebagai kebutuhan primer di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Wi-Fi merupakan salah satu teknologi yang dapat menghantarkan data dengan menggunakan gelombang radio atau nirkabel melalui jaringan komputer, termasuk koneksi internet berkecepatan tinggi. Indonesia saat ini terdapat berbagai macam provider yang menyediakan produk Wi-Fi, di antaranya yaitu Indonesia Digital Home atau IndiHome, Bisnet, Wi-Fi ID, dan lain-lain. Ketatnya persaingan antar provider tersebut menjadikan masing-masing perusahaan tersebut perlu menentukan strategi guna mempertahankan pelanggannya. Ekuitas merek merupakan seperangkat aset dan liabilitas merek yang berkaitan dengan suatu merek, nama, dan simbolnya, yang menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh suatu barang atau jasa kepada perusahaan atau pelanggan perusahaan. Ekuitas yang tinggi pada suatu merek artinya merek tersebut memiliki kedekatan dengan pelanggan. Pada bidang telekomunikasi, khususnya perusahaan penyedia produk Wi-Fi, pelanggan merupakan pengguna Wi-Fi tersebut. Salah satu Wi-Fi yang banyak dikenal masyarakat Indonesia adalah Indonesia Digital Home atau IndiHome. IndiHome merupakan salah satu produk Wi-Fi dari PT Telkom Indonesia. Layanan IndiHome dapat berupa paket layanan komunikasi dan data seperti telepon rumah, internet, dan layanan TV interaktif. Berdasarkan riset Alimansah mengenai tingkat kepuasan pelanggan IndiHome, PT Telkom Kota Bengkulu, mayoritas pengguna IndiHome di Kota Bengkulu merasa puas dengan kualitas pelayanan IndiHome. Namun, aspek aksesibilitas Wi-Fi IndiHome perlu ditingkatkan karena cukup banyak responden yang merasa tidak puas dengan aksesibilitas Wi-Fi IndiHome, yaitu sebesar 42%. Salah satu regional IndiHome yaitu Regional 5 yang terdiri dari Provinsi Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara. Pada tahun 2021, kontribusi Regional 5 terkait penggunaan Wi-Fi IndiHome yaitu sebesar 22% secara nasional, yang mana Provinsi Jawa Timur menyumbang angka tertinggi, yaitu 80%. Iwan pun menyatakan bahwa Provinsi Jawa Timur merupakan wilayah yang potensial untuk menambah pelanggan IndiHome demi mewujudkan program digitalisasi yang digagas pemerintah. Selanjutnya terdapat rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana kesadaran merek masyarakat di Jawa Timur terhadap provider Wi-Fi IndiHome. Yang kedua, apa saja variabel yang membentuk brand association yang berada di benak masyarakat Jawa Timur mengenai provider Wi-Fi IndiHome. Yang ketiga, bagaimana persepsi pengguna mengenai kualitas provider Wi-Fi IndiHome. Dan yang terakhir, bagaimana loyalitas merek pada pengguna Wi-Fi IndiHome Jawa Timur. Selanjutnya terdapat tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk menganalisis kesadaran merek masyarakat di Jawa Timur terhadap provider Wi-Fi IndiHome. Yang kedua, untuk menganalisis variabel yang membentuk brand association yang berada di benak masyarakat Jawa Timur mengenai provider Wi-Fi IndiHome. Yang ketiga, untuk menganalisis persepsi pengguna mengenai kualitas provider Wi-Fi IndiHome. Dan yang terakhir yaitu untuk menganalisis loyalitas merek pada pengguna Wi-Fi IndiHome di Jawa Timur. Selanjutnya terdapat manfaat penelitian, yaitu membantu mahasiswa memahami penerapan materi mengenai riset ekuitas merek yang telah dipelajari selama perkuliahan riset pemasaran, dan menjadi sumber informasi bagi perusahaan penyedia Wi-Fi IndiHome untuk menentukan kebijakan lebih lanjut guna meningkatkan kualitas Wi-Fi IndiHome. Selanjutnya terdapat tinjauan pustaka. Penelitian terdahulu. Terdapat penelitian Miles Aritopan dan Raden Teja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh brand equity produk Wi-Fi IndiHome terhadap proses decision. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan uji regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi kualitas merek dapat secara keseluruhan menjelaskan pengaruhnya terhadap keputusan pelanggan membeli produk dengan nilai sebesar 64,3%. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka mengenai Wi-Fi. Wi-Fi atau wireless fidelity adalah seperangkat standar yang digunakan untuk jaringan lokal nirkabel yang menggunakan teknologi radio untuk memungkinkan pengguna mentransfer data dengan cepat dan dapat menghemat biaya. Kemudian IndiHome atau Indonesia Digital Home merupakan salah satu produk layanan dari PT Telkom Indonesia yang berupa paket layanan komunikasi dan data, seperti telepon rumah, internet, dan layanan televisi interaktif. Kemudian uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur ketepatan pertanyaan pada butir kuesioner dengan permasalahan yang dihadapi, sementara reliabilitas berasal dari kata reliability yang berarti sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu hasil pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama, diperoleh hasil pengukuran yang relatif sama.
Kemudian, statistika deskriptif merupakan bagian dari ilmu statistik yang meringkas, menyajikan, dan mendeskripsikan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami, misalnya dalam bentuk pie chart, tabel, diagram, dan lain-lain. Kemudian, analisis ekuitas merek merupakan analisis seperangkat aset dan liabilitas merek yang terkait dengan suatu merek, nama, dan simbolnya yang mampu menambah atau mengurangi nilai yang diberikan suatu produk atau jasa, baik kepada perusahaan maupun kepada pelanggan. Ekuitas merek ini terbagi menjadi 5 kategori, yaitu kesadaran merek, asosiasi merek, kesan kualitas, loyalitas merek, dan aset merek lainnya. Kemudian bab 3, yaitu metode penelitian. Data dari penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner melalui Google Forms secara online yang dilaksanakan 1 bulan terhitung dari 4 April sampai 10 Mei 2022. Teknik sampling yang digunakan yaitu non-probability sampling, khususnya perpaduan dari purposive sampling dan accidental sampling. Dari hasil survei tersebut didapatkan 100 responden yang merupakan masyarakat di Jawa Timur, yang mana jumlah responden ini telah memenuhi jumlah minimal dari responden di penelitian ini yang dihitung dengan rumus Lovin. Berdasarkan data populasi penduduk di Jawa Timur pada tahun 2020 yang dilansir dari BPS, yaitu 40.665.696 jiwa, dan batas toleransi atau E 10%. Kemudian bab 4, hasil dan pembahasan. Yang pertama akan dipaparkan statistika deskriptif atau sebaran responden. Berdasarkan jenis kelamin, mayoritas responden adalah perempuan, yaitu 75%, dan 25% sisanya adalah laki-laki. Berdasarkan usianya, mayoritas responden adalah masyarakat dengan usia kurang dari sama dengan 20 tahun, yaitu sebanyak 61%. Kemudian berdasarkan jenis pekerjaan, sebanyak 88% responden merupakan pelajar atau mahasiswa, dan sebanyak 84 responden memiliki pendapatan rata-rata kurang dari 1.500.000 per bulan. Kemudian berdasarkan sumber informasi dari mana responden mengenal Wi-Fi IndiHome, yaitu mayoritas 64% dari media sosial dan disusul 21% dari billboard. Maaf, 21% dari teman atau saudara atau keluarga. Selanjutnya adalah uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur ketepatan pertanyaan pada butir kuesioner dengan permasalahan yang dihadapi. Berikut adalah hasil uji validitas setiap atribut yang ada. Karena nilai p-value dari importance dan performance semuanya bernilai 0, yang mana kurang dari nilai alfa, maka dapat disimpulkan bahwa setiap atribut sudah valid. Oleh karena itu, kuesioner ini memiliki validitas yang tinggi. Selanjutnya, uji reliabilitas. Salah satu cara untuk mengukur reliabilitas dari butir kuesioner adalah dengan menggunakan nilai Cronbach alpha. Dari hasil berikut, terlihat bahwa nilai Cronbach alpha untuk tiap data berada di atas 0,9. Oleh karena itu, data ini memiliki reliabilitas yang sangat tinggi. Selanjutnya adalah brand awareness. Brand awareness adalah analisis dalam mengukur kesadaran merek. Yang pertama ada top of mind. Berdasarkan tabel tersebut, didapatkan bahwa IndiHome menduduki peringkat pertama, yaitu sebanyak 86 responden menyebutkan IndiHome sebagai provider Wi-Fi yang pertama mereka ingat. Lalu untuk brand recall, dari tabel ini menunjukkan bahwa IndiHome memiliki persentase 5,15%, yang artinya sebanyak 5,15% dari responden menuliskan IndiHome pada ingatan kedua. Selanjutnya ada brand recognition. Pada tingkatan ini, responden dapat mengingat merek setelah diingatkan kembali. Berdasarkan hasilnya, terdapat 2 responden yang harus diingatkan akan keberadaan IndiHome. Lalu untuk brand unaware, dapat dilihat bahwa tidak ada satupun responden yang tidak mengetahui tentang IndiHome. Lalu selanjutnya dapat dilihat piramida brand awareness sebagai berikut. Selanjutnya adalah brand association. Brand association bertujuan untuk mengetahui hal-hal atau faktor yang memengaruhi ingatan seseorang terhadap suatu merek. Data yang telah kami dapat dianalisis dengan uji Cochrane menggunakan software SPSS. Pada uji Cochrane tahap ke-10 didapatkan kesimpulan untuk menerima H0 karena nilainya sudah lebih besar daripada alfa. Maka pengujian harus dihentikan. Artinya, brand image suatu merek terbentuk dari asosiasi-asosiasi yang belum hilang ditambah dengan asosiasi terakhir yang diuji, yaitu uji Cochrane ke-9.
Berdasarkan hasil analisis, maka dapat disimpulkan bahwa brand association dari IndiHome yakni banyak variasi paket Wi-Fi, kemudahan dalam mendapatkan pelayanan, kecepatan mulai order sampai mendapatkan pelayanan baik, kemudahan pembayaran tagihan, kesesuaian tagihan dengan pemakaian, kesopanan dan keramahan petugas, pengetahuan petugas terhadap permasalahan pelanggan baik, lalu yang terakhir kualitas hasil instalasi baik dan rapi. Selanjutnya, perceived quality. Pada bagian ini dianalisis bagaimana performa dari IndiHome dengan menggunakan importance performance analysis. Dengan hasil analisis ini dapat menjadi pertimbangan untuk meningkatkan penjualan dengan memperhitungkan harapan dari masyarakat terkait provider IndiHome. Dari data yang telah didapat, rata-rata tingkat harapan dan kepuasan dari responden untuk variabel dapat dilihat dari tabel berikut. Nilai importance Y didapat dari rata-rata total poin per butir pertanyaan terkait dengan tingkat kepentingan terhadap produk. Sementara nilai performance X didapatkan dari rata-rata total poin per butir pertanyaan terkait dengan tingkat kepuasan terhadap produk. Lalu bisa kita lihat hasil dari diagram importance performance IndiHome sebagai berikut. Untuk kuadran 1, dengan importance tinggi dan performance tinggi, yakni yang pertama kemudahan pembayaran tagihan, kesesuaian tagihan dengan pemakaian, kemudahan dalam mendapatkan pelayanan, pengetahuan petugas terhadap permasalahan pelanggan baik, kualitas hasil instalasi baik dan rapi, kecepatan mulai order sampai mendapatkan pelayanan baik, kesopanan dan keramahan petugas, kecepatan petugas dalam merespon masalah baik, dan lama waktu instalasi sesuai dengan perjanjian. Hal ini berarti bahwa atribut-atribut inilah yang harus dipertahankan oleh IndiHome untuk mempertahankan tingkat kompetitifnya di pasar. Selanjutnya untuk kuadran 2 memiliki importance tinggi namun performance-nya yang rendah. Terdiri dari akses internet cepat dan biaya berlangganan yang terjangkau. Untuk kuadran 3 memiliki performance rendah dan importance-nya rendah. Terdiri dari jarang mengalami gangguan teknis, image perusahaan baik, banyak variasi paket Wi-Fi, sering melakukan promo, dan iklan menarik. Lalu untuk kuadran 4, importance rendah dan performance tinggi, tidak ada atribut sama sekali. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perceived quality. Hasil pengelompokan di atas menunjukkan bahwa dari dimensi perceived quality ada beberapa atribut yang perlu dibenahi. Yang pertama yaitu akses internet cepat dan biaya berlangganan terjangkau. Sedangkan atribut yang harus dipertahankan oleh IndiHome agar dapat unggul dalam pasar adalah kemudahan pembayaran tagihan, kesesuaian tagihan dengan pemakaian, kemudahan dalam mendapatkan pelayanan, pengetahuan petugas terhadap pemasaran pelanggan baik, kualitas hasil instalasi baik dan rapi, kecepatan mulai order sampai mendapatkan pelayanan baik, kesopanan dan keramahan petugas, kecepatan petugas dalam merespon masalah baik, dan lama waktu instalasi sesuai perjanjian. Brand loyalty merupakan suatu ukuran keterkaitan pelanggan kepada suatu merek. Ukuran ini mampu memberikan gambaran mungkin atau tidaknya seorang pelanggan beralih ke merek produk yang lain, terutama jika pada merek tersebut didapati adanya perubahan pada atribut yang ada. Berikut adalah hasil analisis dari data. Yang pertama adalah switchers. Switchers adalah konsumen yang sensitif terhadap perubahan harga sehingga pada tingkatan loyalitas ditempatkan pada tingkatan paling bawah. Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa rata-rata konsumen IndiHome yang jarang berpindah merek karena faktor harga memiliki nilai rata-rata sebesar 1,58. Sedangkan yang benar-benar sensitif terhadap harga berjumlah 0 orang atau 0%. Lalu habitual buyer adalah pembeli di mana membeli suatu produk didasarkan atas kebiasaan mereka selama ini. Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa rata-rata konsumen IndiHome merasa ragu-ragu atau setuju sehingga keputusan pembelian IndiHome karena kebiasaan sebesar 2,99. Sedangkan yang benar-benar membeli karena kebiasaan berjumlah 25 orang atau sebesar 34,25%. Satisfied buyer adalah pembeli yang merasa puas apabila mereka mengonsumsi merek tersebut.
Dari perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata konsumen IndiHome merasa puas dan sangat puas adalah sebesar 3,63. Sedangkan yang benar-benar membeli karena puas meskipun harus mengeluarkan biaya peralihan berjumlah 46 orang atau 63%. Liking the brand adalah pembeli yang sungguh-sungguh menyukai merek tersebut karena terdapat perasaan emosional yang terkait. Rata-rata konsumen IndiHome yang merasa setuju karena menyukai merek tersebut adalah 3,62, sedangkan yang benar-benar menyukai merek IndiHome adalah berjumlah 42 orang atau 57%. Committed buyer adalah keadaan yang paling diinginkan oleh setiap pemasar, karena bila konsumen sudah mencapai tingkat ini, maka tingkat perpindahannya akan sangat kecil. Diketahui bahwa rata-rata konsumen IndiHome merasa kadang-kadang menyarankan atau mempromosikan kepada orang lain sebesar 2,45, sedangkan yang termasuk committed buyer berjumlah 35 responden atau 47,95%. Dari piramida brand loyalty dapat diketahui bahwa committed buyer memiliki nilai sebesar 47,95%, liking the brand 57%, satisfied buyer 63%, habitual buyer 34,26%, dan switcher sebanyak 0%. Untuk kesimpulan dan saran, kesimpulan yang pertama yaitu berdasarkan ekuitas masyarakat atau brand awareness, dapat diketahui bahwa IndiHome cukup dikenal oleh masyarakat. Hal itu dikarenakan sebanyak 86% responden mengingat IndiHome pada ingatan pertama mereka, sedangkan 5,15% responden mengingatnya pada ingatan kedua. Selain itu, cukup dikenalnya IndiHome juga dapat dibuktikan dengan tidak ada responden yang tidak mengenal provider WiFi IndiHome, dan hanya terdapat 2% responden saja yang tidak mengenal IndiHome. Kesimpulan yang kedua, brand association atau hal-hal yang diingat oleh responden mengenai IndiHome antara lain adalah banyak variasi paket WiFi, kemudahan dalam mendapatkan pelayanan, kecepatan mulai order, kemudahan pembayaran tagihan, kesesuaian tagihan dengan pemakaian, kesopanan dan keramahan petugas, pengetahuan petugas terhadap permasalahan pelanggan, dan kualitas hasil instalasi. Yang ketiga yaitu ekuitas persepsi kualitas atau perceived quality. Ada beberapa atribut yang perlu dibenahi yaitu akses cepat dan biaya berlangganan terjangkau. Sedangkan atribut yang harus dipertahankan oleh IndiHome yaitu atribut ke-11, 12, 7, 16, 9, 15, 10, 14, dan 8. Kemudian yang keempat yaitu berdasarkan hasil analisis brand loyalty dapat kesimpulan bahwa sebagian besar konsumen IndiHome mempunyai loyalitas yang tinggi. Keterkaitan pelanggan terhadap IndiHome sangat tinggi sehingga nilai ekuitas IndiHome sangat tinggi. Hal ini dikarenakan nilai loyalitas yang tinggi dapat dilihat dari persentase konsumen yang ada pada pembeli setia atau committed buyer sebanyak 20,5%, konsumen yang menyukai merek atau liking the brand sebanyak 57%, dan konsumen yang puas atau satisfied buyer sebanyak 63%. Justru jumlah konsumen yang berada pada level habitual buyer atau membeli karena kebiasaan sebanyak 34,25% dan switcher atau berpindah-pindah sedikit yaitu 4,1%. Untuk saran yang pertama, perusahaan sebaiknya memperhatikan dan mempertahankan atribut-atribut yang telah sesuai dengan harapan konsumen, serta mengurangi perhatian pada atribut-atribut yang tidak menjadi prioritas konsumen. Lalu yang kedua yaitu sebaiknya perusahaan melakukan riset secara berkala dan bertahap tentang perilaku konsumen WiFi IndiHome. Hal ini dapat menjadi wadah evaluasi yang baik bagi perusahaan serta untuk mempertahankan atau memperbaiki kualitas produk dengan harapan dapat mengalami peningkatan terhadap kepuasan pelanggan. Sekian dari kelompok kami. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.